Pak Muhajir, Presiden Jokowi dalam beberapa waktu kesempatan menyebut bahwa vaksin merupakan jalan keluar dari pandemi COVID-19. Nah, sejauh ini bagaimana Pak update dari pemerintah dalam mendatangkan vaksin? Ya inilah, jadi jalan keluar itu bukan berarti senjata pamungkas. Ini masyarakat jangan langsung baru ada berita akan ada vaksin aja sudah lengah, sudah pada euforia, kemudian sembrono, tidak lagi mematuhi protokol kesehatan. Ini saya kira suatu hal yang sangat kita sayangkan. Saya kira kendornya kepatuhan masyarakat akhir-akhir ini antara lain dipengaruhi oleh berita tentang vaksin. Seolah-olah nanti kalau vaksin datang itu akan beres, karena itu nggak apa-apa lah sekarang bersukaria gitu, toh nanti vaksinnya akan menyelesaikan. Ini kesalahan yang fatal yang sekarang terjadi di masyarakat. Karena itu saya ingatkan kepada siapa saja termasuk diri saya gitu, jangan terlalu berharap banyak dulu terhadap vaksin. Karena vaksin ini juga urusannya juga tidak sesederhana seperti yang dibayangkan orang. Vaksin COVID-19 ini beda dengan vaksin umumnya, vaksin meningitis, vaksin polio. Ini adalah vaksin yang membutuhkan perlakuan yang sangat beda sekali, termasuk di dalam menentukan target siapa nanti yang harus divaksin pun tidak bisa sembarangan, tidak bisa seperti kalau kita memvaksin melakukan vaksinasi yang lain. Kemudian masalah prosedurnya juga tidak gampang, perlu ada prosedur yang ditempuh gitu ya. Misalnya kita membutuhkan namanya emergency use authorization. Emergency use authorization itu artinya ya bahwa secara medis, secara kualitas itu bisa dipertanggungjawabkan vaksin itu melalui uji klinis sekian 3 tahap, dan kemudian dengan data-data yang dikumpulkan melalui uji klinis itu kemudian diteliti secara cermat, terutama dari aspek keamanannya, kepastian bahwa itu akan membuat orang sembuh dan selamat, bukan malah sebaliknya, baru kemudian BPOM nanti akan bisa mendeklar, yaitu mengeluarkan namanya emergency use authorization itu, dan itu perlu waktu. Dan Presiden sudah menyampaikan kapan itu akan dilakukan, nanti Presiden yang akan mengumumkan sendiri. Ya, untuk Menteri, termasuk saya, tidak punya wewenang untuk menetapkan atau membuat perkiraan kapan itu bisa diaplikasikan vaksin itu. Tapi masih belum ada perkiraan Pak dalam waktu dekat atau bagaimana sejauh ini? Sudah ada perkiraan, tapi namanya perkiraan itu kan tidak bisa dipastikan. Karena itu saya juga tidak berani berkira-kira. Gitu. Untuk sementara ini saya tidak berani berkira-kira. Gitu. Ya, baik. Berarti kita harus memegang teguh, jangan terlalu berharap kepada vaksin ya Pak. Tetap patuhi protokol kesehatan. Berharap boleh, tapi jangan over ekspektasi. Berharap berlebih-lebihan. Seperti kita pacaran itu loh, jangan terlalu serius-serius. Nanti kalau putus malah bikin kita babak belur. Makanya ya harapan ada, tapi nggak usah terlalu harap itu. Yeah. Vaksin juga begitu. Vaksin ini bukan senjata pamungkas untuk COVID-19. Senjata pamungkasnya sebetulnya adalah patuhi protokol kesehatan, pakai masker dengan baik, dengan masker yang baik juga, rajin cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan, terutama tempat-tempat tertutup yang terlalu lama, karena bisa menjadi di situ akan menumpuk namanya viral load, yang itu punya potensi besar untuk menginfeksi siapa yang berada di dalam tempat itu, apalagi kalau orang-orangnya itu tidak disiplin mematuhi 3M tadi itu. Baik. Pokoknya yang namanya terlalu tidak baik ya Pak Muhajir. Betul, ya. Semua katanya Rhoma Irama begitu, pokoknya yang terlalu itu tidak boleh. Baik, ya Pak Muhajir, pemerintah memprioritaskan vaksinasi kepada 160 juta orang, yang dimana penerimanya itu para garda terdepan ya Pak. Nah, pertanyaannya Pak, apakah seluruh masyarakat sebenarnya wajib divaksin? Kalau WHO itu menetapkan standar maksimum 70% dari total penduduk. Jadi memang tidak harus semua. Ya. Kemudian sebetulnya asumsi WHO 70% itu adalah bahwa seluruh wilayah penduduk itu terpapar secara merata COVID-19. Karena itu kalau di Indonesia ini kan tidak seluruh wilayah sebetulnya terpapar. Karena itu sebetulnya juga tidak harus 70% dari total penduduk Indonesia, tapi 70% dari total wilayah penduduk di mana wilayah itu terpapar secara
apa itu secara paparannya tinggi ya dari COVID-19, itu saja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang divaksin itu pilih-pilih, tidak bisa setiap orang lewat kemudian dicoblosi begitu. Ya. Ini jadi nanti ada kriteria-kriterianya. Saya diskusi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk memastikan seperti apa sih sebetulnya nanti aplikasi dari vaksin ini. Misalnya yang sampai sekarang belum bisa dipastikan vaksinnya adalah mereka yang umurnya di bawah 19 tahun. Ya, berarti nanti yang di bawah 19 tahun untuk sementara ini belum bisa dipastikan akan bisa divaksinasi. Kemudian yang umurnya di atas 59 tahun, ya, seperti saya ini sudah nanti nggak bisa divaksin, ya kan, karena sudah tergolong manula. Kemudian yang komorbid, yang punya penyakit bawaan yang sudah relatif parah itu juga tidak boleh divaksin. Kemudian yang sudah terjangkit, ya, yang dengan tingkat keparahan tertentu, terutama yang sudah sangat parah dan selamat, itu juga tidak boleh divaksin. Di samping mereka ini secara teoretik sudah kebal secara alami, dan kebal alami itu lebih baik daripada kebal artificial divaksin itu, ya. Itu kalau kemudian divaksin malah jadi malapetaka untuk dia. Itu jadi ada banyak hal yang nanti harus diperhatikan. Kemudian tadi sudah disinggung, mereka-mereka yang berada di garda depan. Masalah di garda depan itu siapa gitu. Kalau untuk pemulihan ekonomi, untuk penanganan COVID-19 ya tentu saja tenaga kesehatan, para dokter, kemudian tentara, polisi dan Pamong Praja ya, dan polisi Pamong Praja yang tiap hari menertibkan orang supaya mematuhi disiplin, kemudian yang melakukan tracking kasus, kemudian yang kalau itu yang menjadi sasarannya adalah untuk membendung agar mereka yang berada di garis depan yang ngurusi COVID ini tidak mudah terinfeksi dan sekaligus tidak mudah menjadi penyebar ya gitu. Kemudian yang kedua, kalau pemulihan ekonomi, ya siapa yang paling berada di garda depan? Ya menurut saya ya pedagang pasar. Pedagang pasar itu karena itu harus diutamakan. Kenapa? Karena pedagang pasar ini di samping punya peluang besar tertular, dia juga akan bisa mudah menyebarkan atau menularkan COVID-19. Kemudian para pelayan-pelayan pramuniaga yang ada di toko-toko, itu kan juga begitu. Agar para yang suka pembelanja, ibu-ibu yang sekarang uangnya sudah numpuk, nggak sempat belanja ke toko-toko itu, agar berani keluar dari rumah dan berbelanja. Dengan begitu ekonomi, nadi ekonomi akan berdenyut, akan bergerak, maka para pelayannya harus dipastikan dia sudah bebas COVID divaksin, sehingga ibu-ibu belanja nyaman, tidak khawatir ketularan COVID, terutama yang berasal dari para pelayan toko, para pramuniaga itu misalnya. Jadi nanti akan dipetakan seperti itu, Mbak, tidak asal orang lewat terus cegat dicoblos itu. Karena itu Presiden wanti-wanti harus by name, by address, dan lokasi mana yang menjadi sasaran gitu. Tidak sembarangan. Kalau di suatu tempat di situ nggak pernah ada orang datang, belum tentu sebulan sekali ada orang luar masuk ke situ. Jangankan COVID, orang aja nggak pernah masuk, ya pasti dia adalah di situ COVID, ya itu bisa diabaikan. Karena itu tidak usah keburu-buru menolak lah gitu. Saya khawatir yang menolak memang tidak akan kena vaksin gitu. Karena itu ini yang penting BPOM itu harus bisa menjamin bahwa vaksin yang nanti diaplikasikan itu memang aman, menyelamatkan, menyembuhkan, menghindarkan orang dari COVID-19, bukan malah sebaliknya. Itu Mbak. Baik. Ya. Namun Pak, di samping yang tadi Bapak katakan banyak yang menolak meskipun dia sebenarnya kemungkinan bukan kriteria yang akan divaksin. Tapi ada juga orang-orang yang berada di zona merah menolak loh Pak. Mereka pertimbangannya karena mereka tidak percaya kalau vaksin itu bisa menyembuhkan. Kedua ada juga kriteria karena mereka tidak yakin kalau vaksin itu halal, dan banyak juga ada efek sampingnya karena ada beberapa juga yang maju sebagai relawan vaksin, sebenarnya yang mau divaksin mereka mengundurkan diri karena mendapatkan efek samping seperti demam, menjadi batuk-batuk. Ini seperti apa Pak penjelasannya? Kalau efek itu sedikit banyak pasti ada Mbak ya, karena ini memang sebuah unsur luar yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh
itu sedikit banyak tubuh pasti ada resisten. Masalahnya itu yang jadi bukan itunya, ini bahaya enggak gitu loh. Akan mengancam keselamatan enggak? Itu kemudian mujarab enggak untuk menghentikan COVID itu yang jadi ukuran. Jangan nanti disuntik terus gembreges terus wah ini sudah berbahaya. Enggak begitu gitu, apalagi disuntik terus ngantuk itu enggak bisa jadikan ukuran gitu. Nah, karena itu ya kalau nanti masih ada yang menolak ya kita terus kita beri pengertian, nanti insya Allah lama-lama tidak menolak. Kan biasa orang dilamar kadang-kadang kan juga menolak, tapi lama-lama ternyata mau, dan setelah mau ternyata malah justru paling semangat kan. Itu samalah namanya adopsi inovasi kan begitu. Ada orang yang namanya early adopter, orang yang mengadopsi awal gitu ya. Kemudian ada yang adopter mayorite, itu kemudian sebagian besar kemudian menerima. Tapi walaupun sudah sebagian besar menerima, tapi pasti ada yang namanya kepala batu, namanya lagar, kelompok keras kepala. Nah, kelompok keras kepala ini saya kira kalau memang betul-betul menolak, kalau asal jumlahnya tidak sampai 70%, saya kira tidak ada masalah, tidak dipaksakan. Karena memang tidak harus 100% penduduk divaksin, yaitu sekitar 70%, itu pun tadi itu 70% itu ya wilayah-wilayah yang memang betul-betul terpapar secara kuat ya. Jadi viral load-nya gitu ya. Jadi tumpuan partikel virusnya itu memang sangat membahayakan, itu yang harus mendapatkan perhatian. Nah, kemudian untuk mereka yang menolak ya tadi itu ya nanti kita upayakan dia kalau memang seharusnya dia harus divaksin kok tetap menolak ya kita doronglah, kita beri kesadaran bahwa dia harus divaksin. Misalnya kalau ada perawat nolak ya nanti mungkin bisa kita ambil tindakan karena itu berisiko sekali kan. Apalagi dokter kok nolak itu kan mesti tidak boleh. Tentara kok menolak itu.